Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Febrianti dari kelas 3F Manajemen Pemasaran. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah e-commerce, yaitu terkait fenomena COVID-19 terhadap perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Sebelumnya, apa sih coronavirus itu? Coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus yang dinamakan dengan virus corona. Nah, penyakit ini pertama muncul itu di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini dapat menular dari orang ke orang, yaitu dengan cara jadi kalau ada orang yang terkena virus corona, terus orang itu batuk ataupun bersin. Nah, bercikan-bercikan air liurnya itu sebenarnya bisa terhirup oleh kita yang tidak terkena corona, ataupun bisa kayak biasanya bersin terus cipratannya itu bisa jatuh di benda kayak di meja. Tapi biasanya itu paling banyak kayak di eskalator mall itu kan. Nah itu percikannya itu bisa kesentuh oleh kita, kesentuh kan. Nah itu dari situ kita tuh habis nyentuh terus kita kayak megang hidung, mata, mulut. Nah itu kita bisa tertular oleh penyakitnya. Untuk mengurangi resiko terkena virus corona, kita itu perlu melakukan rajin mencuci tangan, terus menggunakan antiseptik. Pokoknya kita harus berpola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya. Terus kita juga dihimbau untuk menggunakan masker untuk saat kita keluar rumah dan tidak memegang area mulut ataupun hidung ataupun mata jika sedang berpergian. Jadi kalau kita ingin megang mulut, mata gitu, kita harus cuci tangan dulu ataupun menggunakan antiseptik. Nah, adapun cara untuk kalau lagi bersin, biasanya kan orang bersin ataupun batuk kita begini atau begini. Nah, sekarang tuh disaranin untuk bersin seperti ini. Jadi kayak di dalam sikutnya gitu. Jadi itu agar kalau kita habis bersin terus kita salaman sama orang lain, jadi orang lain tidak terkena virus itu. Karena kita nggak tahu sebenarnya kita itu terkena virus itu atau tidak. Karena banyak orang yang terkena virus itu tapi tidak ada gejala. Itu karena sistem imun tubuhnya dia kuat. Nah, kalau yang nggak kuat maka dia akan mengalami batuk, pilek, bahkan sesak nafas dan mengakibatkan kematian. Di Indonesia sendiri sudah banyak orang yang terkena virus COVID-19. Sudah ada 2.738 orang yang positif corona untuk hari ini. Sampai hari ini udah 2.738 orang yang positif corona. Nah, makanya pemerintah itu memberlakukan kegiatan belajar, bekerja, ataupun beribadah itu di rumah. Jadi pemerintah sudah melakukan pembelajaran melalui online ataupun bekerja dari rumah. Nah, untuk peribadahan itu pemerintah sudah melarang ibadah di masjid. Jadi dihimbau di masjid ataupun di gereja. Jadi semua dihimbau untuk beribadah dari rumah. Selain itu, pemerintahan daerah juga melarang orang-orang untuk membuka gerai seperti coffee shop untuk buat nongkrong-nongkrong, tempat hiburan itu sekarang udah ditutup. Jadi yang dibuka hanyalah kayak orang jual makanan. Nah, itu juga hanya melayani ke seperti delivery gitu. Jadi kayak nggak untuk dimakan di situ tapi di take away. Akibatnya banyak terjadi perubahan perilaku konsumen yang membuat banyak masyarakat untuk berbondong-bondong memborong kebutuhan pokok ataupun obat-obatan ataupun masker, antis seperti itu.
Eh, karena itu sempat terjadi kelangkaan di Indonesia sendiri, seperti masker, antis tuh sangat susah banget dicari karena semua pada udah ngeborong, bahkan ada juga yang menimbun. Nah, itu salah satu terjadinya kelangkaannya. Akibat COVID ini masyarakat juga jadi kayak takut untuk melakukan belanja di ke pasar ataupun ke swalayan. Jadi masyarakat banyak melakukan belanja online ataupun via delivery. Jadi banyak masyarakat yang beli masker online, antis online, ataupun membeli makanan dari seperti kayak GrabFood, GoFood gitu. Selain itu juga ada perubahan di pelaku bisnis. Akibat karantina ini banyak pelaku bisnis yang bisnisnya lagi sepi. Kalau yang langsung datang itu sepi, kayak coffee shop, swalayan tuh sekarang udah mulai sepi. Jadi pelaku bisnis itu mengubah teknik penjualannya itu melalui online. Jadi kayak banyak makanan yang biasanya nggak ikut GoFood sekarang jadi bisa online, bahkan tidak perlu dari GoFood. Banyak restoran itu yang kayak menjual makanannya tuh dianterin, jadi kayak dari pegawainya sendiri tuh mengantarkan makanannya. Akibatnya dari karantina itu banyak pelaku bisnis yang menjual produk-produknya melalui online shop ataupun dari delivery food. Nah, semua pelaku bisnis itu pada berlomba-lomba memberikan promo ataupun diskon-diskon dengan embel-embel cashback ataupun yang lainnya, agar banyak masyarakat yang minat terhadap produknya. Tentunya diskon ini memudahkan, menguntungkan buat masyarakat. Tidak hanya menguntungkan, tapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan belanja online. Hanya dengan klik langsung ada yang mengantarkan. Tapi saran saya tetap agar tidak mudah tergiur dengan diskon-diskon tersebut, karena kita kan tidak tahu karantina ini sampai kapan. Jadi kita harus menghemat uang kita untuk di kemudian hari. Selain itu juga agar tidak terjadi kelangkaan juga. Kalau sampai terjadi kelangkaan, maka di kemudian hari kita akan bingung mau konsumsi apa karena sekarang udah pada mulai langka. Terus saran saya untuk para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jangan melakukan penimbunan masker ataupun antiseptik seperti itu, karena membuat terjadinya kelangkaan, sehingga orang-orang yang membutuhkan seperti kayak dokter ataupun perawat itu bisa kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.